Ketika terjadi bencana di suatu wilayah, maka TBM unit kerja atau TBM yang berada di dekat lokasi bencana berfungsi untuk mencari informasi mengenai bencana tersebut. Dengan turun langsung ke lokasi bencana untuk mengetahui keadaan bencana secara pasti atau mencari informasi ke instansi penanggulangan bencana terkait, seperti BPBD, BNPB, dan BMKG. Informasi yang didapatkan oleh TBM unit kerja akan dilaporkan dengan 9 poin pelaporan, yaitu mencakup jenis bencana alam, contohnya erupsi gunung, banjir, kebakaran hutan, dan lain-lain. Tempat kejadian ditulis dengan selengkap-lengkapnya seperti desa, kelurahan, kecamatan, kota. Waktu kejadian menggunakan waktu daerah setempat. Penyebab kejadian seperti peningkatan aktivitas magma, kekeringan, dan sebagainya. Sifat yang ditimbulkan, contohnya banjir setinggi 5 meter, gempa berkekuatan 5 skala Richter. Jumlah korban, baik luka ringan, sedang, berat, maupun meninggal. Akses jalan menuju lokasi, bisa dilewati atau tidak, jika bisa, keadaannya seperti apa. Bantuan yang dibutuhkan, seperti materi, sandang, pangan, air bersih, dan sebagainya. Bantuan medis, seperti obat-obatan, masker, tenaga medis, dan lain-lain. Tidak lupa untuk mencantumkan sumber. Ditulis jika mencari dari sumber lain, jika turun langsung harus ditulis. Setelah TBM unit kerja mendapatkan informasi 9 poin dari lokasi bencana, maka TBM unit kerja langsung melaporkan informasi tersebut kepada PJ Staf Penanggulangan Bencana. Di sini, PJ Staf Penanggulangan Bencana sebagai penanggung jawab untuk menerima informasi dan pelaporan dari TBM unit kerja mengenai hasil asesmen di wilayahnya. Kemudian meneruskannya kepada Kepala Staf Penanggulangan Bencana serta Koordinator Wilayah Bencana. Selanjutnya, Kepala Staf Penanggulangan Bencana meneruskan info ke Ketua PTBM MKI dan Kepala Staf Infokom PTBM MKI, di mana tugas Infokom adalah menyebarkan informasi sehingga semua anggota bisa mengetahui adanya kejadian bencana di suatu wilayah. Berikut adalah skema koordinasi tanggap darurat bencana. Setelah TBM unit kerja melaporkan informasi dan mengkoordinasikannya dengan PJ Staf Penanggulangan Bencana, kemudian PJ Staf Penanggulangan Bencana meneruskan informasi tersebut dan berkoordinasi dengan koordinator wilayah setempat untuk mengetahui apakah diperlukan bantuan untuk bencana tersebut. Bantuan dapat diperoleh dari penyumbang yang berasal dari TBM pada wilayah tersebut, TBM wilayah lain, maupun pihak lainnya sebagai donatur. Apabila dirasa diperlukan adanya bantuan, maka info ini diteruskan oleh Staf Penanggulangan Bencana di wilayah setempat kepada Kepala Staf Penanggulangan Bencana. Untuk selanjutnya, Kepala Staf Penanggulangan Bencana menyampaikan informasi dan berkoordinasi dengan Ketua PTBM MKI dan Staf Infokom. Staf Infokom berkewajiban untuk menginformasikan kepada TBM unit lain dan bendahara bahwa diperlukan bantuan di daerah bencana tersebut. Bantuan dapat berupa dana, materi, dan sumber daya manusia. Bantuan dana. Bantuan berupa dana dapat dikirimkan ke bendahara PTBM MKI dan mengirimkan bukti pengiriman dengan cara di-scan atau difoto dan dikirimkan ke email bendahara. Dana yang telah terkumpul akan disalurkan 100% ke daerah bencana melalui TBM Posko Induk untuk dikelola secara penuh. TBM Posko Induk wajib melaporkan rincian penggunaan bantuan dana tersebut kepada bendahara dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Bantuan berupa materi. TBM yang dijadikan Posko Induk berkewajiban menulis alamat sekretariat TBM, alamat email TBM, dan nomor handphone satu orang sebagai kontak person pada poster penggalangan bantuan. Bukti pengiriman bantuan materi dapat difoto atau scan dan dikirimkan ke email TBM Posko Induk dan dikonfirmasi melalui pesan singkat atau SMS maupun WA ke kontak person dari TBM Posko Induk.
dengan format sebagai berikut. Bantuan sumber daya manusia. Relawan yang akan memberikan bantuan sumber daya manusia dapat dilakukan oleh mahasiswa, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang lainnya. Relawan yang akan berangkat ke lokasi bencana melakukan konfirmasi ke TBM Posko Induk bahwa akan mengirimkan bantuan SDM. Paling lambat, H-1 sebelum pemberangkatan bantuan SDM melalui SMS dengan format sebagai berikut.